Pernah kebayang nggak kalau nilai-nilai luhur sebuah bangsa itu bisa diurai layaknya sebuah kode komputer? Nah, hari ini kita akan membedah sebuah gagasan yang sangat menarik dari buku Gelora Algoritma Kebangsaan. Buku ini menggunakan bahasa digital untuk membantu kita memahami kembali apa itu jiwa Indonesia. Ya, buku ini tuh semacam panggilan untuk sadar. Penulisnya pakai metafora algoritma untuk membongkar dan mungkin memprogram ulang nilai-nilai dasar kebangsaan kita. Tujuannya agar tetap relevan dan kuat, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital seperti sekarang. Dan gagasan besar ini nggak main-main. Buku ini dirangkai oleh editor Dr. Widiatmoko dan Akila Ahya Mumtazah. Mereka mengumpulkan pemikiran-pemikiran cemerlang dari para alumni Lemhanas RI. Kredibilitasnya juga makin kuat karena ada kata pengantar dari Laksamana Muda TNI, Edi Sucipto, Deputi Kebangsaan Lemhanas RI. Oke, jadi begini perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dengan konsep intinya, yaitu algoritma kebangsaan. Habis itu, kita akan menyelami 4 pilar utamanya: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, kita akan lihat apa sih seruan atau ajakan dari buku ini untuk kita semua. Jadi, dari mana sih ide ini semua berawal? Ternyata, buku ini lahir sebagai sebuah warisan, atau bisa kita sebut legacy, dari para alumni Lemhanas RI. Ini adalah persembahan mereka untuk memperingati 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebuah sumbangsi pemikiran untuk generasi kita dan generasi penerus. Nah, penting banget nih untuk kita pahami. Ini bukan sekedar buku teori yang kaku. Buku ini adalah respons langsung terhadap tantangan-tantangan nyata yang bangsa kita hadapi saat ini. Mulai dari polarisasi yang tajam, perang cyber, sampai berbagai macam disrupsi lainnya. Oke, mari kita masuk ke pilar yang pertama, Pancasila. Buku ini ngajak kita untuk nggak lagi melihat Pancasila sebagai hafalan semata, tapi sebagai way of life. Ibarat komputer, Pancasila itu adalah sistem operasi fundamental yang menjadi panduan hidup kita sebagai bangsa. Kerennya, buku ini menyaring esensi Pancasila jadi 5 nilai yang sangat praktis. Mulai dari moderasi beragama untuk mencegah konflik, sampai semangat kekeluargaan untuk melawan ego kelompok. Jadi, ini benar-benar panduan praktis untuk harmoni, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Jadi, poin utamanya adalah relevansi Pancasila di zaman sekarang. Dalam analogi algoritma tadi, Pancasila itu berfungsi seperti firewall atau filter utama. Di tengah banjir informasi, hoax, dan narasi yang bisa memecah belah, nilai-nilai inilah yang melindungi kode sumber karakter bangsa kita. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua, UUD 1945. Kalau tadi Pancasila itu sistem operasinya, nah UUD 1945 ini adalah cetak biru hukum dan struktur yang membangun rumah kebangsaan kita. Kerangka dasarnya gitu. Dari UUD 1945 ditarik 3 pilar hukum utama. Pertama, demokrasi yang memastikan kekuasaan tetap ada di tangan rakyat. Kedua, kesamaan derajat sebagai jaminan kita semua bebas dari diskriminasi. Dan yang ketiga, ketaatan hukum. Fondasi utama agar negara kita berjalan dengan tertib. Nah, ada satu poin kunci di sini. Buku ini menolak demokrasi yang cuma soal menang atau kalah dalam voting. Buku ini justru menyerukan untuk kembali ke budaya musyawarah mufakat. Ini adalah identitas demokrasi asli Indonesia yang lebih mengutamakan konsensus daripada konflik. Dari aturan main, sekarang kita beralih ke rumahnya itu sendiri. Pilar ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Fokusnya di sini adalah pada konsep kesatuan yang utuh, yang nggak bisa dipisahkan sama sekali. NKRI itu ditegakkan oleh 3 nilai. Kesatuan wilayah, yang memandang darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan. Lalu persatuan bangsa, yang merangkul semua keragaman kita. Dan kemandirian, terutama dalam ekonomi yang berpihak pada rakyat. Ketiganya ini saling menguatkan satu sama lain. Nah, ini cara pandang yang saya suka banget. Sebagai negara kepulauan, kita kan sering berpikir kalau laut itu pemisah. Tapi buku ini justru membaliknya. Laut itu adalah jembatan yang menyatukan ribuan pulau kita. Wah, ini pemahaman geopolitik yang khas Indonesia banget ya. Dan sekarang kita sampai pada pilar terakhir yang jadi perekat sosial bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika. Ini seperti tenunan indah yang menyatukan seluruh keragaman kita menjadi satu bangsa yang utuh. Ada 3 nilai kunci di sini.
keharmonisan dan gotong royong itu udah kayak DNA bangsa kita, ya. Tapi yang menarik, buku ini membingkai toleransi bukan cuma sebagai sikap pasif, tapi sebagai bentuk aktif dari bela negara. Menghormati perbedaan itu adalah cara kita membela Indonesia. Dan ini bukan cuma teori loh. Buku ini ngasih contoh nyata yang sangat kuat, seperti yang terjadi di Kabupaten Alor. Di sana nilai-nilai ini benar-benar hidup. Komunitas yang beda keyakinan nggak cuma hidup berdampingan, tapi aktif saling membantu. Ini bukti nyata kalau Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar bisa bekerja. Oke, setelah kita paham semua pilar itu, pertanyaannya sekarang, terus apa? Bagian terakhir ini adalah tentang gimana caranya kita bisa menerapkan konsep ini dan menjadi bagian dari solusi. Jadi, apa sih sebenarnya algoritma kebangsaan itu? Coba deh, anggap aja ini seperti algoritma media sosial. Setiap pikiran dan tindakan positif kita, itu adalah konten yang kita unggah. Semakin banyak dari kita yang mempraktekkan nilai-nilai luhur, ya semakin kuat juga algoritma positif ini menyebar. Pertanyaan ini bukan buat para penulis buku, tapi buat kita semua. Ini adalah sebuah ajakan untuk berubah dari yang tadinya mungkin cuma pembelajar pasif menjadi partisipan yang aktif dalam menggelorakan kembali nilai-nilai kebangsaan kita. Dan inilah pesan utamanya. Panggilan ini sifatnya sangat personal. Setiap dari kita, dalam setiap tindakan sekecil apapun, punya kekuatan untuk menyebarkan algoritma kebangsaan yang positif, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Yuk, kita jadi programmer kebaikan untuk Indonesia.